selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa lagi yang tidak hadir ini? Ustaz Cina lagi. Ini kenapa? Sakit Bu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya Bu. Oke, coba ambil sampahmu itu yang di bawah meja ini. Nah, coba lihat dulu sampah-sampahnya. Udah? Ya, biasakan bersih ya, karena bersih itu adalah sebagian dari iman. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menganalisis menganalisis unsur ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang menulis sebuah ya. Sebelumnya diingatkan dulu ada berapa waktu unsur intriksi? Ada dua unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, untuk mendukung tentang menulis cerita pendek harus kalian mengetahui struktur dari cerita pendek. Oke, kita sekarang Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, yang pertama, setelah nanti pembelajaran ini, kalian mampu menentukan topik cerita pendek yang akan kalian tulis. Ya. Yang kedua, nanti kalian mampu menulis cerita pendek sesuai dengan unsur pembangun cerpen. Ya, jadi harus kalian ingat apa unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, nanti sebelum kalian menulis, harus kalian tentukan dulu topiknya. Topik itu sumber temanya apa, ya, harus tahu, ya, temanya apa. Dan kemudian unsur-unsurnya, bagaimana caramu, alurmu, cara penceritaanmu, udah, apakah dia alur maju, ya, atau alur mundur. Kemudian siapa aja yang akan kau masukkan sebagai tokoh dalam cerita pendek, ya, oke. Setelah ini kita mau lihat ada di sini Ibu buat sebagai bahan di sini, ya. Coba yang mati dulu gambar berikut ini. Kenapa? Ya, coba dulu siapa yang bisa buat cerita tentang gambar ini? Coba. Orang anak lagi memberikan semuanya atau Coba ceritakan dulu. Itu kan ada anak kecil membawa 2 ekor kerbau di tepi sungai. Yang di tepi sungai ini terdapat sawah, ya, yang begitu hijau, ya. Nah, kemungkinan besar orang tuanya di antara sawah itu sedang bekerja, ya kan? Ya, kita lihat dulu kalau dari usianya mungkin dia masih SD, ya. Jadi kalau bisa bayangkan mengembala kerbau di masa kecil, misalnya kerbau juga seperti itu, ya, kan? Nah, waktu nama saya ini kan gitu, ya kan? Nah, ya kan? Baru kalau tempat kalau di sini, bagaimana Pak orientasinya, perkenalanmu? Perkenalkan lagi di sana, ya kan? Baru apa kalian mau lihat itu kegiatannya? Kasih tahu lah ceritanya, ya. Udah, itu untuk pengalamannya. Ceritakan tentang pengalaman. Yakin Ibu pasti kalian mempunyai cerita tentang masa kecil. Iya? Ada yang enggak? Enggak ada masa kecilnya? Ya, jadi kita mau menulis nanti dari pengalaman masa kecil. Ya, udah. Jadi kalau kita lihat tadi suasana dapat, ya. Ya. Kalau kita lihat temanya apa lagi? Kok temanya masa kecil. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada nggak nilai kehidupan yang bisa kita lihat? Ada ya? Di situ si anak membantu orang tua nggak? membantu.
yang Ibu bagikan? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Jadi sudah ya. Di bagian mana yang kurang kalian paham? Coba dulu. Biar kita diskusikan. Sudah? Sudah jelas di materinya? Mengendapkan tulisan. Coba baca dulu materi. Di mengendapkan tulisan apa dijelaskan di sana? Ada? Ada, Bu. Coba baca. Nah, mengendapkan tulisan beberapa saat. Setelah cerpen selesai ditulis, biarkan beberapa saat atau endapkan sebulan. Hal ini bertujuan memberi jeda sebelum diedit. Tulis untuk merevisi atau tambah ulang tulisan-tulisannya agar menjadi lebih rapi dan enak dibaca. Iya, berarti paham mengendap berarti kita simpan dulu, baru kita baca ulang, baru kita teliti lagi, analisis lagi, apakah ada kekurangan, ya, baik itu di penulisan ejaan, ya, baik itu penulisan kalimat. Artinya di pengendap itu kita bisa merevisi cerita pendek. Itu paham? Udah? Paham? Oke. Sekarang Ibu akan bagi kelompok sesuai dengan video lalu. Udah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 siap? Siap, Bu. Kelompok 2 Siap, Bu. kelompok 3 Siap, Bu. kelompok 4 Siap, Bu. oke. Udah. Nanti ini ada sebuah gambar, ya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Coba dulu kembangkan menjadi sebuah cerita pendek, ya. Nah, coba dulu nanti walaupun kita buat per kelompok, tapi kembangkan dulu masing-masing, baru nanti diskusikan yang mana cerita yang paling menarik, itulah yang akan kau presentasikan. Ya. Jadi masing-masing buat ceritanya, ya. Baru siap itu nanti saling tunjuk di kelompok masing-masing, di kelompok masing-masing, baru cari yang paling cerita yang paling bagus, baru kita presentasikan atau nanti kita tukar dengan kelompok lain. Jadi kelompok lain akan menilai bagaimanakah ceritanya sesuaikan dengan strukturnya dan unsur pembangun cerpen. Udah? Udah siap? Biar kita dan silakan pilih yang mana yang akan ditukar dengan temannya, ya, dengan kelompok yang lain, ya. Ambil cerita pendek dari teman kelompoknya, kemudian pilih yang akan ditukarkan ke kelompok yang lain biar dinilai oleh kelompok yang lain. Udah? Nanti penilaiannya seperti ini, ya. Di belakang itu kan ada di situ, ya. Udah? Nah, nanti ada di sini dibuat apakah cerita pendek yang ditulis lengkap dengan unsur-unsurnya? Jika iya, udah alasanmu. Apakah terdapat uraian tentang memenuhi strukturnya? Ya. Kemudian apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasi tugas sederhana, runtut dan sesuai dengan kaidah IED-nya? Ya. Silakan dibaca nanti punya temannya. Kemudian kalian lihat apakah sesuai unsur instruksinya sudah ada kan yang di dalam cerpennya. Ada. Kemudian strukturnya sudah runtut sesuai dengan struktur yang 6 tadi, ya. Kemudian penggunaan IED-nya, ejaannya sudah paskah atau tidak, ya. Baru buat nanti alasan dan skor. Oke? Sudah? Oke? Ya, untuk yang tukar kelompok 1 tukar dengan kelompok 3, kelompok 2 tukar dengan kelompok 4. Ya. Baru langsung dinilai dengan rubrik penilaian yang di belakang. Ya, silakan dibaca. Dan dinilai kan ada di situ di belakangnya kan. Dan dibuat alasannya. Ya. Ayo cepat. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran. Ya,
setiap awalnya itu penulisan dulu itu di awal huruf besar, ya kan? Sudah? Oke, kalau sudah, oke silakan kelompok 3 bacakan masuk ke pemeriksaan ya. Gimana kekurangannya? Penilaian kami dari kelompok 3 untuk kelompok 1, apakah cerita pendek yang dituliskan unsur-unsurnya kami memberi nilai skor 4, yaitu baik. Alasannya unsur cerpen masih kurang jelas, tapi latar cerpen sudah jelas dari model. Oke, jadi nilainya berapa? 12 per 15 yang dikali dengan 100 sama dengan 80. Kalau untuk kelompok 1 80. Coba untuk kelompok 2, coba nilai untuk kelompok 2. Apakah cerita pendek yang dituliskan kami punya skor 4? Alasan tidak sesuai dengan gambar. Oke, nilai untuk kelompok 2 Penilaian kami terhadap kelompok 4 itu 1. Apakah cerita pendek yang dituliskan kami unsur-unsurnya? Skor 5, sangat sempurna. Oke, dari penilaian tadi berarti yang terbaik untuk hari ini adalah kelompok 4. Oke, terima kasih buat semua kelompok yang sudah mengerjakan dan sudah menilai temannya ya. Kita akan melanjutkan sebelum kita menyimpulkan, kita evaluasi dulu. Siapkan dulu peralatannya sambil dikumpul LKPD-nya. Ketua kelompok masing-masing silakan kumpul. Ya, oke, silakan diambil HP-nya, ya, buatkan semuanya untuk evaluasi. Ya, oke, coba lihat di grup. Sudah masuk kan linknya? Sudah. Oke, saya kasih waktu hanya 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut, ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, siap? Oke, kita lihat dulu apakah sudah masuk semua. Ya, nilainya sudah bagus ya. Ya, nilainya sudah bagus, artinya berarti kalian sudah paham tentang cerita pendek. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang menulis cerita pendek? Coba Anissa, coba simpulkan dulu dengan lengkap. Setelah melakukan pembelajaran ini, kita dapat mengenal apa itu cerita pendek dan apa saja unsur-unsurnya, dan dapat menciptakan sebuah cerita pendek dan menelaah karakteristik dari cerita pendek tersebut. Oke, ya, dapat membuat cerita pendek. Ya, itulah yang bisa kita simpulkan. Langkah-langkah dalam menulis sebuah cerita pendek. Apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Adakah yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke. Dan untuk minggu depan silakan mempelajari tentang proposal ya. Pelajari pengertiannya, langkah-langkah pembuatannya untuk minggu depan. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa? Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa mengenal agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Siti. Ya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Ya, tetap belajar, tetap semangat.